Halo semuanya, selamat malam Ibu dan Bapak. Selamat datang di BrainFit Talk yang dibawakan oleh BrainFit Indonesia. Kenalkan, saya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia dan juga seorang trained behavior therapist. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Miss Nancy. Say hi, Miss Nancy. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Halo, Halo Mr. Irfan. Hai Miss, ya. Hai. Kenalkan diri dulu, Miss. Oh yes, ya saya Nancy Peter. Saya juga seorang senior consultant, master trainer di BrainFit Indonesia. Iya. Dan ya center manager di BrainFit Kelapa Gading. Yes, Ya. thank you Miss Nancy. Juga ada Miss Iren malam hari ini. Hai Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Hai Miss. Selamat datang di acaranya BrainFit. Untuk malam hari ini namanya segmen kita adalah BrainFit Talks ya. Betul. Perkenalkan, nama saya Irene Peter. Saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia dan juga adalah seorang certified play therapist dan parents coach, certified by Play Therapy International UK. Yes, thank you Miss Iren. Ya, Miss Nancy dan Miss Iren, sebelum kita mulai, saya akan kenalkan dulu mengenai BrainFit ya untuk para peserta yang sudah hadir malam hari ini. Iya. Kami adalah BrainFit, Ibu dan Bapak. Kami adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001, di Indonesia sudah dari tahun 2008 ya. So we've been around quite some time. BrainFit adalah perusahaan yang sekarang bukan hanya ada di Singapura, di Indonesia saja ya, ada di 9 negara dengan lebih dari 20 center dan bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah. Di Indonesia kita punya 4 center saat ini. Ini adalah lokasinya, ada di Kelapa Gading, ini pusatnya. Kita juga punya BrainFit Kebun Jeruk, ada BrainFit Gading Serpong, dan juga ada BrainFit Bogor. BrainFit adalah sebuah tempat untuk latihan otak ya untuk anak-anak. Saat ini kita punya program yang mengcover anak-anak dari usia 9 bulan, namanya BrainFit Baby. Kita juga punya BrainFit Junior, ini untuk anak-anak seusia preschool sampai dengan TK, dan juga ada BrainFit Scholar namanya. Ini adalah untuk anak-anak SD, SMP, sampai SMA. Apa yang kita lakukan di BrainFit, kita provide program untuk latihan otak, di mana program-program ini semua didesain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, specifically namanya neuroplasticity atau brain plasticity. Nanti orang tua bisa search sendiri ya artinya apa. But basically ini adalah hasil riset yang membuktikan bahwa kemampuan otak seseorang itu bisa berubah di usia berapapun gitu ya. Yang penting dilatih dengan cara yang benar. Nah, cara melatihnya ini, nah itu yang kita provide ya dalam bentuk program yang melatih kemampuan otak anak-anak. Ini adalah beberapa partner yang bekerja sama dengan BrainFit dan juga beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan dari partner-partnernya kami. Karena apa yang kita lakukan di BrainFit sangat erat kaitannya dengan riset di bidang otak, jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga ini yang melakukan riset, ya mempelajari lebih dalam mengenai otak. Hasil riset ini yang kita bawa dan kita ubah menjadi program latihan otak untuk anak-anak. Ya. Oke, so itu aja perkenalan mengenai BrainFit-nya, singkat aja ya. Malam hari ini saya jelasin dulu teknisnya ya. Malam hari ini jadi topiknya, stylenya kita lebih ke talk show gitu, jadi sambil ngobrol santai aja nanti. Untuk orang tua yang join kita lewat Zoom, ada tombol Q&A-nya di Zoom-nya ya, boleh langsung dibuka aja tombol Q&A-nya. Ketika ada pertanyaan langsung diketik saja pertanyaannya di situ. Nanti di sela-sela sesi kita akan baca beberapa pertanyaan orang tua dan kita akan jawab gitu ya. Mungkin nggak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi kita akan coba jawab semaksimal mungkin ya. Mohon dipastikan pertanyaannya related dengan topik kita malam hari ini, dan akan sangat membantu juga apabila orang tua bisa menyertakan usia anaknya supaya kita bisa jawab dengan lebih tepat juga. Seperti itu ya. Oke, so let's start. Malam hari ini topik kita adalah membantu merubah anak-anak yang pesimis menjadi lebih optimis ya, Miss Nancy dan Miss Iren. Ini topiknya menarik banget ini. Iya, bagaimana melatih anak yang pesimis menjadi lebih optimis ya. Mr. Irfan dan Miss Iren, saya pikir kita mulai percakapan kita ini dengan coba pada saat Mr. Irfan dan Miss Iren dan mungkin Bapak Ibu ya memikirkan anak optimis. Ciri-ciri mungkin juga individu ya orang dewasa. Pada saat mikirin orang yang optimis itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Wow. Kalau saya kepikirannya nggak gampang menyerah ya, Miss. Itu mungkin gampang kepikirannya ya. Iya ya. Iya, kalau ya nggak gampang menyerah, setuju. Kalau saya tambahkan anak yang berpikir positif. In mostly, nggak semua dan nggak selalu 100%, tetapi in mostly any situations.
Itu ciri-ciri lain ya. Jadi nggak gampang menyerah, kemudian dia berpikir positif, ya. Kemudian percaya, mungkin juga selain berpikir positif juga percaya bahwa outcome ya atau hasil sesuatu akan akhirnya berhasil dengan, maksudnya berakhir dengan baik kali ya, gitu. Ya. Dan, jadi orientasinya terhadap hasil gitu ya. Outcome-nya ya. Itu dia ya mostly optimis gitu. Iya. Kalau misalnya, apakah think positif aja cukup ya untuk kita mengatakan, maksudnya seorang anak ini dia optimis nih, menurut Mr. Irwan dan Miss Iren gimana? Ataukah hanya think positif aja cukup, atau kayaknya perlu dibarengin juga dengan action ya? I think kalau usaha. Iya. Kalau dibilang optimisnya aja sih udah bener optimis ya, karena optimis itu pola pikirnya gitu kan ya. Apakah itu dibarengin dengan usahanya? Nah itu mungkin another topic lagi mungkin ya gitu ya. Iya. Kalau misalnya gimana, what do you think? Ada riset ya optimism ya, riset tentang optimism gitu, bahwa think positif. Mungkin kita biasanya kaitkan optimis itu berarti think positively gitu ya, seperti tadi yang saya bilang. Tapi ternyata riset tersebut mengatakan bahwa optimis itu berorientasi ke depan, future oriented. Right? Sedangkan kalau think positif, berpikir positif bisa saja is always saat ini think positif gitu ya. It's not towards result. Jadi tidak result oriented, not necessarily result oriented ataupun future oriented gitu. Nah, tapi ya ini kita akan masuk ke optimism. Tadi Mr. Irwan bilang optimism itu kan cara pandang ya, jadinya perspektif. Tapi kita juga punya kendala tuh ya. Misalnya saya optimis tetapi nggak cukup realistis. Ya, oke, saya optimis aja saya bakalan tahun 2022 Januari nih kondisi sudah kembali normal seperti biasa. Saya optimis gitu ya misalnya. I can say that, tapi atas dasar apa gitu. So it's very sangat penting banget optimisme itu dibarengin dengan kemampuan untuk menalar atau menganalisa gitu ya. Realita gitu, yang realistis lah. Ya. Betul Bang. Setuju. Iya. Kemudian apa yang kalau tadi kita ngomongin anak-anak yang optimis ya, kemudian gimana jadinya orang yang pesimis ya? Jadi apakah mereka jadinya nggak percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi gitu? What do you think, Miss Nancy? Nah ini nih biasanya orang-orang yang pandai menganalisa, si orang-orang yang tukang pemikir, lebih banyak mikirnya gitu ya, lebih banyak informasinya, lebih banyak datanya, lebih analytical, lebih kritikal, itu biasanya terkesan lebih pesimis. Terkesannya ya, Miss ya? Terkesannya lebih pesimis, gitu kan ya. Nah, because mereka bisa merasa kayak, oh nanti bisa begini, possibility hasilnya tuh bisa kurang atau bisa gagal nih gitu karena ada berita ini atau ada data ini atau apapun gitu. Nah, jadi orang-orang yang lebih critical, analytical itu biasanya tidak terlalu seoptimis itu gitu. Benar nggak? Oke. Ya, I can see what you mean, Miss Irenia. Jadi karena mereka terbiasa dengan data, lihat mungkin lebih dibilangnya lebih realistik, kumpulin data. Yes. Iya. Jadi kalau kita kembalikan ke ini kan kita ngomongin orang pada umumnya gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke anak-anak gitu. Sebenarnya kita pengennya anak-anak kita ini optimis, pokoknya titik optimis atau optimis yang punya kemampuan untuk realistically optimis gitu intinya. Iya. Dan mungkin kenapa kita mau anak-anak menjadi lebih optimis ya? Yang pasti
ada research-nya ya, kalau bertumbuh menjadi Iya. orang dewasa yang lebih optimis memang lebih sehat, lebih bahagia gitu ya. Iya. Iya, jadi kita mau melatih anak-anak kita supaya lebih optimis, tapi bukan yang optimis tanpa optimis tidak realistik ya. Ya, jadi kurang Oke. lebih mungkin statementnya ya menurutku adalah misalnya saya pasti bisa, itu kan optimis gitu ya. Tetapi realistically optimis will say memang sepertinya ada tantangan, memang sepertinya ada resiko. Tetapi if I put my effort, kayaknya bisa deh. I believe I can. Jadi we want anak-anak yang bisa mengeluarkan statement seperti itu, right? And if you talk about happiness, right? Happiness itu bukan pada saat tingkat happiness seseorang atau kualitas kualitas hidup, kesenangan mereka lah ya gitu ya. We feel successful bukan karena tidak ada tantangan, justru we feel successful karena kita mengovercome tantangan gitu ya. That's why perlu kita ingin sebenarnya bukan anak-anak yang bilang oh aku bisa, aku yakin aku bisa gitu titik, tetapi we want the statement bahwa ini sepertinya susah, ini sepertinya sulit, bakal ada tantangan, tetapi kalau saya berusaha, saya yakin saya bisa. Jadi bukan meniadakan tantangan itu, gitu. So actually we want a balance of it's okay to have that pessimism, gitu. karena justru dia being realistic. Realistis ya betul. Tetapi setelah dia berdamai, setelah dia menguasai data-data itu atau pesimismenya, dia then become optimis yang realistik gitu. I see. Tadi Miss Iren bilang anak yang optimis mungkin bilangnya kata-kata yang dia bilang adalah ini mungkin ini sekarang susah, iya menantang, saya belum bisa, tapi kalau saya kalau saya berlatih terus kayaknya saya bisa deh gitu ya. Cuma kalau kita tarik yang buat gambarannya Bapak Ibu kali ya, buat bisa relate gitu. Kalau misalnya yang pesimis kira-kira terdengarnya seperti apa? Berarti langsung ini susah, aku nggak bisa lah gitu ya, terus berhenti mencoba ya. Terus juga hasilnya nggak bagus gitu ya, ntar juga jelek kayaknya gitu. Mungkin let's go around and comes up with a statement. Each one of us say a statement of kapan sih kita mendengar anak-anak mengucapkan kalimat-kalimat yang kedengarannya kayaknya dia tuh pesimis banget gitu ya. Okay, who wants to start first? Tadi saya udah. Atau mungkin kita bisa undang parents untuk menuliskan juga di Q&A. Oh iya. Betul banget, Miss. Ya, orang tua boleh sharing ya, silakan. Yang berhadapan langsung dengan anak-anaknya di rumah. Itu apa aja sih yang diucapkan anak-anak gitu, sehingga parents merasa kayaknya anak saya nih kurang optimis, pesimis banget gitu. Oke, sambil menunggu parents, silakan ketik di Q&A statement-statement anak-anak yang seperti apa sih yang kayaknya kesannya kayak pesimis gitu. Sementara, yuk let's go. What would you say? Iya, saya udah ngintip nih ada Ibu Farda ya. Aku nggak bisa, padahal dia belum coba. Iya itu umum banget ya. Iya. Iya, kebanyakan kayaknya bilang nggak bisa. Another thing yang sering saya dengar adalah anak-anak yang bilang basically nanti jawabannya salah. Gitu. Jadi mereka bukan bilang nggak bisa, tapi bilangnya nanti jawabannya salah. Gitu. Padahal memang benar belum dicoba juga gitu. So I think it goes at the same masih mirip sepertinya gitu, tapi mereka lebih takut dengan hasilnya gitu. Nanti betul. atau jawabannya salah gitu kan. Ada juga nih kadang misalnya mau minta sesuatu nih ya, dia mau request sesuatu terus saya bilang oke, pergi minta ini dong, request dong ke Daddy gitu ya. Dia belum nyoba kan, tapi dia bilang pasti Daddy bilang nggak boleh gitu ya. Benar. Ayo dalam situasi seperti apa lagi gitu. Iya. Ya, thank you ya Ibu dan Bapak yang sudah share. Kayaknya kebanyakan sih bilang gitu ya, Miss, nggak bisa atau merasa nggak akan sanggup gitu ngelakuin. Iya, betul. Pasti teman aku, aku
nilainya jelek gitu ya, habis ulangan udah selesai gimana, pasti nilainya jelek gitu, atau bahkan belum ulangan, mau ulangan aja aduh susah ya, seperti itu. Iya betul ya. Dan ini semua ternyata bisa ada salah satu dia Miss Irian mention bisa diakibatkan karena karakternya anak ya, Miss, untuk anak-anak yang lebih analytical gitu, terlalu banyak mikirnya istilahnya, itu juga bisa membuat anak-anak lebih cenderung ke arah pesimis ternyata ya, Miss. Iya, jadi buat ibu bapak mungkin satu hal yang kita perlu perhatikan adalah jika anak kita ini termasuk tipe personality-nya atau karakternya itu yang analitis, si tukang pemikir ya, dia butuh fakta dulu atau data, itu mungkin tipe-tipenya tuh kelihatannya seperti lebih pesimis. Ya. Terus yang kedua, kalau kemampuannya, kan kita kan di BrainFit kita ini ya mengukur kemampuan anak. Jadi kita tahu ada anak yang perform sesuai kemampuan usianya, ada yang tingkat kemampuan kognitif skill-nya itu belum berkembang sesuai usianya, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepadanya itu terasa sulit karena kemampuannya belum nyampe situ. Jadi jika anak yang kemampuannya belum nyampe di situ, kemampuannya pada dasarnya kurang, lebih rendah daripada tugas atau tanggung jawab yang diberikan, maka dia sering gagal, melakukan kesalahan gitu. Terus lama-lama terbentuklah pola gitu ya di dalam pemikiran dia, nggak bisa. Jadi nggak salah sih kalau besok-besok setelah dia mencoba bertahun-tahun mungkin gitu ya, nggak salah sih kalau kemudian dia memprediksi bahwa yang ini pasti aku nggak bisa. Gitu. Karena saking seringnya mengalami kegagalan itu ya. Dia mengalami kegagalan atau kesalahan-kesalahan gitu. Jadi bisa juga itu. Jadi ada dua hal ya. Iya, kemampuan otaknya ya, Miss. Iya. Kalau saya lihat ini, thank you Bapak Ibu yang sudah sharing ya, yang biasa didengar dikatakan oleh anak-anak, kebanyakan sih memang terdengar aku nggak bisa gitu ya, susah padahal belum cobanya. Jadi mungkin kita bicara sedikit kalau bicara mengenai nggak bisa, susah. Tadi Miss Iren sama Mr. Irfan udah bring up bahwa karena pengalamannya juga ya, karena memang kemampuannya yang memang belum memadai mungkin dan terbiasa sudah ada pengalaman gagal. Jadi dari pengalaman tersebut mereka bilangnya aku nggak bisa gitu. Kalau dilihat dari sisi neuroscience, apa ya, Mr. Irfan, can you share ke Bapak Ibu, buat Bapak Ibu ya, bagaimana, apa yang membuat seseorang bisa termotivasi mau coba lagi ya? Well, kalau dari segi neuroscience, dari neuroscience itu ketika kita merasa berhasil melakukan sesuatu gitu, terutama kalau ada tantangannya, terutama itu kita merasa tertantang dan berhasil melakukan sesuatu, ada hormon yang dirilis di otak kita ya, itu si dopaminnya gitu. Dopamin ini adalah hormon yang membuat kita merasa senang gitu, enjoyable, and then addicting. Yang artinya adalah setiap kali kita mencoba sesuatu hal, meskipun sebenarnya sesuatu hal itu gampang gitu, nggak ada tantangannya, tapi kita merasa berhasil, itu ada efek kecanduannya yang terjadi. Nah, jadi begitu juga dengan kebalikannya ternyata, ketika kita mencoba melakukan sesuatu, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, dan ada efek merasa kecil mungkin ya untuk dirinya anak-anak ya gitu, bahwa ini ternyata saya nggak, I'm not that good gitu. And then besoknya dia coba lagi gitu, mungkin dia masih semangat hari kedua gitu kan, tapi ternyata mentok juga kemampuan otaknya, dan itu lama-kelamaan akan membuat anaknya semakin percaya bahwa ternyata ini sulit karena saking jarangnya dapat si dopaminnya tadi ya, saking jarangnya merasakan suksesnya itu. Iya. Ada lagi sih sebenarnya otak kita ya, bekerjanya itu sama persis seperti komputer. Jadi dia itu mengambil data dari pengalaman-pengalaman yang terjadi setiap hari. Ya. Nah, kalau datanya dari 20 experience 18 kali itu gagal, maka ketika mau mencoba experience ke-21, otak atau mesin ini akan langsung menghitung probability. Ya kan? Because our brain make decisions berdasarkan data yang masuk. Jadi kalau 18 kali gagal, 2 kali mencoba, maka 2 kali ke-21 ketika kita minta coba,
minta dia coba, data brain-nya itu mengatakan bahwa oke, kamu coba 20 kali, 18 kali gagal. Berapa besar kemungkinan kamu berhasil? Benar dong secara matematika. Gitu ya. Dan that's why tantangannya besar sekali untuk dia bilang, oke, aku mau coba. Betul. Itu yang membuat anak jadinya cepat banget bilang nggak bisa, cepat banget bilang ini susah gitu ya. Yes. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia mencoba 5 kali, 3 kali bisa, 2 kali gagal. Kita minta dia mencoba untuk yang ke-6 kalinya, dia masih oke, masih mau. Kenapa? Karena probability atau data yang masuk ke dalam brain-nya bahwa, oh, I've tried this, kadang berhasil, kadang enggak, it's still 50-50, why don't I try again, gitu. Iya, siapa tahu berhasil lagi gitu ya. Berhasil lagi, karena memang secara probability, memang our brain works berdasarkan, mengambil keputusan, berdasarkan pola dan data dari experience kita. Betul banget. Iya. Dan mungkin ini juga ya yang membuat mungkin kita mau share kita mau bahas ya ke banyak parents. Biasanya kita sering banget dengar parents bilang padahal dia bisa, gitu. Tapi kenapa sering bilangnya susah padahal dia bisa? Saya pikir biasanya karena ada experience 1 kali gitu ya. Tadi misalnya bilang dari 20, 18 dia nggak bisa, parents pas lihat yang 2 kalinya. Sehingga kita ngambil kesimpulan. Parents juga tahu bahwa oh dia nggak bisa gitu ya. Terus parents langsung highlight on bisanya, tuh bisa. Tuh bisa, kalau mau pasti bisa. Cuman nggak mau aja kemarin gitu ya. Itu asumsinya parents. Atau untuk menyemangati biasanya ngomongnya kayak gitu. Atau parents juga percayanya begitu, dia bisa sebenarnya, buktinya bisa gitu ya. Iya, betul. And then that's why next time bilang kamu pasti bisa. Buktinya kamu bisa, right? Karena tetapi that doesn't work for the brain. Our brain doesn't, otak kita tuh nggak bohong gitu. Dia yang tahu kok experience dia sendiri. Okay, so kita langsung masuk ke don'ts. Salah satunya adalah jangan pernah bilang kamu sebenarnya bisa, cuma kamu nggak mau. Iya. Because that's wrong. If the brain can, the brain will. Kalau otaknya mampu dan dia mampu, dia nggak mungkin nggak mau. Betul banget, Miss. Karena tadi ya, Miss, sebenarnya otak kita suka banget merasa berhasil ya, Miss, dopaminnya tadi gitu kan. Jadi kalau kita bisa, kalau anak-anak itu bisa, mereka nggak akan cari-cari alasan untuk bilang nggak bisa. Yes. Gitu ya. Jadi daripada say that sentence, sebaiknya coba cari tahu gitu. Apa yang menyebabkan dia menolak atau reluctance? Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan dia ngomong seperti itu gitu ya? Iya. Dan ini mungkin yang bisa kita share dulu ke orang tua ya, Miss, gimana membedakannya ya, mana yang sebenarnya bisa, mana yang beneran nggak bisa, mana yang memang cuma karena faktor karakter tadi gitu ya, Miss. Brainfit punya asesmennya ya, Miss Irani. Mungkin misalnya bisa share mengenai asesmennya Brainfit ya, Miss. Oh ya, saya sekalian share tentang skill ya. Oke. Nah, buat parents yang tadi mendengar saya bercerita bahwa di Brainfit, apa yang kami lakukan adalah kami mengukur kemampuan cognitive skill anak, ya. Karena anak-anak itu berkembang kemampuannya sesuai usia. Kemampuan memori, konsentrasi, kecepatan berpikir, ketelitian, kemampuan visual, auditori, fokus, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi yang lengkap itu kami ukur. Jadi ada assessment yang namanya CogMap, Cognitive Map. Itu adalah assessment untuk mengecek kemampuan processing skill, cognitive skill dari anak-anak. Nanti dari report ini kita bisa lihat, kita bisa tahu bagian mana sih kemampuan ini yang belum sesuai usia, atau kemampuan mana sih yang kuat banget ya, sehingga nanti dari hasilnya setelah konsultasi kita bisa kurang lebih memahami apa yang menyebabkan some kids ya, beberapa anak itu selalu bilang nggak bisa, selalu mencoba menolak atau menghindari pelajaran tertentu, tugas tertentu, dan lain-lain. Atau juga banyak yang kita bisa ketahui dari cognitive map ini. Kita bisa tahu tingkat fokusnya, kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan perilaku dia selama ini, misalnya dia suka lupa, sering nggak organize, atau
kalau mengerjakan tugas terlalu lama, sering terlambat, mengumpulkan tugas dan lain-lain. Nah, semua itu adalah kendala yang terjadi dalam cognitive skills. Oke, so saya mengundang Anda untuk consider melakukan pengecekan kemampuan anak apakah sudah sesuai dengan usianya. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai cognitive skill assessment ini, ataupun mau tahu setelah assessment, kalau ada yang kurang, apa yang bisa dilakukan? Ya bisa ikut program brain training, yaitu kita melatih untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut yang masih kurang. Ya, bagaimana program brain training itu dilakukan? Contohnya seperti ini. Ya, saat ini brain fit online masih dilakukan di rumah, menunggu keadaan menjadi lebih stabil dan parent sudah lebih percaya untuk melepaskan anak-anaknya keluar dari rumah. Mungkin nanti BrainFit akan beroperasi kembali di center, tapi untuk sementara ada di BrainFit online. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak tetap melakukan aktivitas dan latihan-latihan untuk meningkatkan cognitive skills-nya itu mereka lakukan di rumah. Ya, kegiatannya cukup fun, cukup menarik karena memang harus dibuat seperti itu agar anak-anak lebih termotivasi. Ya, walaupun cukup challenging ya, sulit juga karena memang kita berusaha untuk membangun dan memperkaya koneksi-koneksi di bagian otak yang tadinya kurang banyak sambungannya, banyak neurowiring. Oke, silakan hadir di BrainFit Information Session. Ini adalah sesi yang free. Jika Anda hadir di situ, bisa daftar. Mau hadir di situ bisa daftar. Ada link yang tersedia di chat, atau silakan foto untuk barcode ini, kemudian QR code, kemudian nanti bisa mendaftar lewat G-Form. Ya, jika Anda hadir di situ akan ada voucher discount untuk mendaftar di assessment ataupun untuk program BrainFit. Ya, nanti ya sambil mendengarkan kami melanjutkan talk show ini, silakan mengambil waktu untuk mendaftar jika Anda tertarik untuk tahu lebih banyak tentang program ini. Iya, thank you, Miss Iren. Yes, assessment is very recommended banget ya untuk orang tua yang mungkin selama ini masih menebak-nebak gitu, masih belum yakin banget gitu ya. At least kalau kita investasi di assessment, kedepannya nggak perlu nebak-nebak lagi. Jadi udah tahu gitu ya, anaknya memang bisa dan bisa di-push atau memang dia nggak bisa dan perlu dibantu. Ya. Gitu ya, Miss. Yes. Thank you, Miss. Ya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, semoga bisa membantu parents. Definisi kata bisanya kayaknya ya, yang kita samakan. Jadi kemampuan otak, kalau tadi saya ambil dari apa yang Miss Iren bagikan tadi dari 20, karena memang otak kita itu ambil data berdasarkan pengalaman ya. Making prediction dari 20, berhasil memang 2, dan itu yang biasa parents highlight, dan itu bisa gitu ya, tapi pengalaman gagalnya itu 18 kali. Ini yang biasanya membuat ini ada gap ya, ekspektasi parents dia harusnya bisa, tapi si anak masih susah, aku nggak mau coba gitu ya, susah. Karena pengalaman di dalam otaknya 18. Jadi kita mengasah kemampuan otak atau dengan cognitive map itu adalah untuk coba cek apakah memang benar memang mereka nggak mau aja, atau memang sebetulnya yang 18 kalinya ini gagal karena kemampuan otaknya ada area yang belum optimal. Dan tujuan dari kita mengasah kemampuan otak adalah kita mau naikin nih probability atau pengalaman suksesnya ya, misalnya Irfan gitu, supaya keberhasilan dari 20 trial dia merasa sukses atau berhasil sukses itu jadi 10 gitu, kita naikin. Nah itu bagi neuroscience di dalam otak, kata bisa itu bagi si anak pengalamannya aku bisa kalau probability aku sukses itu lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Dan juga pengalaman kita ya membaca hasil report itu biasanya anak yang lebih cepat mudah menyerah dan terlalu gampang, akhirnya sekarang terlalu gampang bilang aku nggak bisa, atau tugasnya agak susah dikit langsung bilang nggak bisa, itu biasanya pada umumnya itu mengalami kekurangan skill di bagian fokus. Karena fokus itu berbicara tentang stamina. Ya, daya stamina ya. Berapa lama dia tetap bisa berusaha dan paksain berapa diri, lama ya, gitu berapa lama baterainya yang masih tersedia buat dia berusaha. Kalau fokusnya rendah, saya bisa bilang kayak baterainya itu cepat habis atau baterainya kecil, baru usaha dikit udah habis gitu ya. Udah habis mental energinya. Ya udah, kalau sudah mau depleted, sudah baterainya atau fokusnya itu sudah rendah, dia pasti bilang nggak bisa karena nggak ada lagi modal yang bisa dia pakai buat berusaha.
gitu ya. Mudahnya tuh mungkin seperti itu. Tentunya ada banyak reason yang lain. Bisa juga karena mindset ya. Mindset. Nah, assessment kita juga mengecek mindset buat anak 7 tahun ke atas, itu kita sudah bisa cek apakah dia punya kecenderungan fixed mindset atau growth mindset. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Iya. Thank you. Oke, baik. Nanti kita mau obrolin ini ya, Mr. Ivan dan Miss Iren. Tadi Miss Iren bilang apa namanya? Yang gimana apakah parents menyemangati, ayo bisa gitu. Oh, bisa kemarin bisa, itu is that helpful atau tidak gitu. Cuma sebelum nanti kita bincang-bincang ke situ, Miss Iren, kayaknya Miss Iren mau share mengenai salah satu murid kita ya. Konorei, yang kita melihat perjalanannya Konorei dari dulu dia bagaimana di awalnya. Can you share, Miss? Lalu karena perkembangan skill-nya, terus dia bersedia untuk kasih kita video testimoninya ya mengenai pengalaman dia, dan kita melihat ini nih optimis gitu ya. Can you share about Konorei, Miss Iren? Iya, jadi saya akan share ini bukan testimonial, jadi ini sebuah perbincangan gitu ya dengan salah satu murid BrainFit, tapi video ini memang dibuat mungkin sudah 4 tahun yang lalu. Jadi ini student BrainFit, dia stay di BrainFit for about 3,5 tahun waktu itu. Waktu dia masuk dia masih kelas 3 SD. Jadi dia stay terus sampai akhirnya pas mau kelas 6 dia baru akhirnya berhenti gitu. Nah, dia masuk dengan he was okay secara skill, sebenarnya nggak begitu banyak kekurangan atau kelemahan, cuman orang tuanya itu memutuskan untuk joinkan dia ke program BrainFit karena anaknya sering menangis kalau dia nggak dapat nilai yang bagus gitu. Jadi susah dikit dia nangis, dia masih tetap melakukan tapi sambil nangis. Kalau disuruh berhenti dia juga nggak mau berhenti gitu. Jadi kind of like sedikit perfeksionis ya. Dan agak-agak sulit gitu sebenarnya setiap kali dia datang, ketika kita tawarkan, kita kasih latihan, begitu dia nggak naik level dia nangis dulu kurang lebih 10-15 menit, sudah selesai nangisnya baru dia mau kerjakan, dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi serba salah, dan itu tuh terjadi sebenarnya the first year kayak 12 bulan itu kayak begitu terus ya. Jadi he was a big challenge untuk semua coaches yang ada di BrainFit pada saat itu. Tapi sudah akhirnya setelah dia lanjutkan terus, kita melihat perubahan. Bukan hanya perubahan skill, jadi kemampuannya meningkat gitu ya. Tapi bukan hanya itu, yang amazing itu adalah cara berpikir dia. Ternyata kalau seorang anak itu memahami cara bekerjanya otak dan bahwa ternyata segala sesuatu itu bisa berubah loh. Ternyata kalau saya berusaha ternyata bisa loh ya gitu. Ternyata otak saya tuh mampu. Itu amazing banget. Anak-anak tuh jadi punya pemikiran tentang menjadi optimis gitu ya tentang berbagai hal. Yuk kita nonton sama-sama apa yang dikatakan oleh Konorei. Like suddenly a lot of memories come stuck in my mind, even though I learned it like 2 years, 3 years, 4 years ago, still stucking up in my mind. And then I also can focus more. Like if I got a test and then I got like my friends playing, I'm like just gonna, I'm gonna do this test first and then I'm gonna play. It's like let's say self-control too. BrainFit also teach me self-control because they teach me how to control my emotions. Once I was stuck at like my scores were like dropping. It was like 55, 69, 68, and then because I never give up, I believe in my dreams, and I wish and do BrainFit all the time. I say to my mother, Mom, I want a break with BrainFit, but luckily my mother didn't give me, so yeah, suddenly my scores improved. My math from 70, 70, 70, 70, 71, 81 becomes 197. You should never give up on your kid. Like Nick Fujific, he was like doesn't have the 4 limbs,
but he become great. He thought like, I'm never gonna get married, never gonna get good job, never gonna get successful, but he did, cause he never give up. Like parents still, even if your kid has like problems, you need to help them. Spend a little bit more time with them, like teach them how to do this, do that, and encourage them every time. If they fail, tell them to try again and try again and try again. Ya, itu dia. Ya lucu ya kalau anak-anak udah tahu kemampuannya ya, Miss. Udah aware gitu ya. Ya, dan dia bisa menasehati parents. Betul. Ya. So it's amazing. Dia belajar. I think dia belajar pesan ini. Parents, if your kids have problems, you need to help them. Kalau mereka make mistake, ask them to try again and try again and try again. I think istilah try again itu memang adalah istilah yang digunakan oleh semua coaches di BrainFit ya. Karena dari neuroscience itu salah satu pendekatan growth mindset. Ya kan? Jadi all our coaches memang sudah menggunakan encouragement itu. Try again. Oke. Boleh. Belum mencapai goal. Fine, it's okay. Try again. Coba lagi. Jadi anak-anak itu nggak mengenal kata ya salah, ya gagal gitu. Karena mereka melihat salah dan belum mencapai goal itu berarti bukan gagal gitu ya. Jadi setiap kali mereka datang, komentar-komentar yang diberikan oleh coaches dan trainers di BrainFit itu sudah pendekatan growth mindset. Dan tanpa terasa akhirnya anak-anak itu terbiasa. Mereka ngomong satu sama yang lainnya, try again and try again. Itu menjadi bahasa mereka juga gitu kan. And that's how we change mindset, karena mindset tidak bisa dirubah dalam satu lesson, 2 lesson gitu ya. Mindset itu baru berubah ketika kita mendengarnya setiap hari gitu. Betul. Betul banget. It's a process ya, Miss, pelan-pelan berubahnya ya. Yes. Iya, dan itu juga hal yang bisa diterapkan oleh parents. Saya yakin parents juga sering ngomong coba lagi gitu ya. So iya, nanti kita akan bagikan beberapa strategi. So sebelum kita lanjut, kayaknya kita survei dulu kali ya, Mr. Irfan dan Miss Iren ya. Ya, sambil menjawab pertanyaan ya. Ya, sambil jawab pertanyaan, sambil kita Mr. Irfan scanning pertanyaan untuk kita bahas ya topiknya. Bapak Ibu, mohon partisipasinya untuk mengisi survei berikut ini. Ini adalah survei profile untuk kami mengetahui Bapak Ibu yang hadir ke acara kami setiap hari Selasa malam. Ya, ini akan membantu kami dalam menentukan topik-topik yang paling sesuai dengan audiens kami. Sambil mengisi, ini udah mulai terisi ya. Oke, ya. Baik, sambil kita menunggu surveinya terisi, kita lanjutkan mengenai kata bisa atau coba lagi gitu ya. Berarti style communication atau apa yang kita sampaikan atau cara kita memberikan feedback kepada anak juga bisa membentuk ini ya. Tadi Miss Iren share mengenai growth mindset gitu. Bisa membentuk apakah anaknya lebih growth mindset yang mau mencoba lagi atau dia ke fixed mindset gitu. Mr. Irfan dari pengalaman Mr. Irfan biasa ngobrol dengan parents. What is your experience dalam hal ini? Apakah ngomong, ayo kamu bisa? Apakah itu cukup menyemangati aja itu cukup nggak ya? Kalau dari apa yang kita sudah lihat ya, I think hampir semua orang tua is a great cheerleaders gitu ya. Pasti semuanya menyemangati anaknya gitu ya. So it's not I don't think itu perlu diajarin istilahnya nyemangatin anaknya gitu. I think yang paling sering tanpa kita sadari kita lakukan adalah kita menyemangati anak tapi tidak ada action plan-nya. Jadi kita cuma bilang, ayo kamu pasti bisa. Gitu, tapi udah segitu aja gitu kan. Ayo coba dulu, ntar kalau dicoba pasti hasilnya bagus. Padahal ya memang belum tentu gitu. Kembali kita sudah ngomongin soal skill gitu ya. Kalau memang anaknya skillnya kurang mumpuni, mereka udah ngalami kegagalan sekian banyak gitu ya. Kita mau bilang, kita mau semangatin gimana pun,
kemungkinan besar hasilnya akan sama juga gitu. Dan semakin sering kita bilang kamu pasti bisa, mereka bela-belain coba gitu, ternyata juga nggak bisa, justru itu akan apa namanya ya, hasilnya malah jadi kebalikan dari yang kita harapkan. Anaknya akan semakin terus percaya bahwa tuh kan nggak bisa, tuh kan nggak bisa, tuh kan gagal lagi. Dan itu yang justru jadinya berbahaya untuk bukan membangun optimisme anak ya, malah jadinya lebih pesimis gitu. Karena tadi hanya ada omongan kamu pasti bisa, tapi tidak ada action plan yang clear, yang jelas gitu ya. Miss Iren dan Miss Nancy pernah juga nggak mungkin mengalami hal yang sama? Oh iya benar, Mr. Irfan, dan ini yang dialami oleh coaches kita juga ya. Kita tahu brain training itu kan games-nya atau aktivitasnya makin lama karena kita mau stretch skill-nya, jadi tingkat kesulitannya makin tinggi gitu. Dan memang kita temukan para coaches kita juga temukan menyemangati, ayo kamu bisa, dia susah, ayo kamu bisa, susah. Enggak, kamu pasti bisa gitu, coba lagi itu anaknya malah di satu titik berhenti mencoba. Yang menarik begitu kita bilang iya ini memang susah, terus kita nggak bilang kamu bisa, ini memang susah, coba yuk gitu, Miss bantuin misalnya. Jadi memang kita mesti ada bantuannya, mungkin tingkat kesulitannya diturunin sedikit, atau kita bagi strategi atau kasih batu loncatan. Ini anaknya mau mencoba karena merasa supported dan dia merasa berhasil, itu yang akhirnya membuat anaknya mau coba lagi gitu. Jadi lebih efektif ya kita menemukannya anaknya untuk mau mencoba pada saat kita acknowledge, pada saat dia mengatakan susah, iya memang ini susah gitu. Ya memang ini susah, yuk then what to do about it, yuk kita coba lagi gitu. Terus coba provide, benar-benar cek ya tingkat kesulitannya, mungkin memang dia kesulitan gitu, atau mungkin kita kasih bantuan ya, kasih strategi. Itu yang tadi saya bilang Mr. Irfan, kayaknya Mr. Irfan bilang action plan ya. Betul. Gimana supaya bisa gitu ya, bukan cuma dibilang pasti bisa, gimana caranya supaya bisa. Betul, bantuin jadinya ya. Betul. Tadi saya sempat baca di Q&A, salah satunya ada ibu yang mengatakan bahwa dia nggak mau, padahal tingkat kesulitan atau tugas yang diberikan sudah sesuai usia kok gitu ya. Saya nggak tahu situasi yang realnya kayak gimana, cuman hati-hati. Kadang-kadang ya itu sudah sesuai usia, tapi jangan-jangan kemampuan anaknya yang belum sesuai usia. Tugasnya sih, pekerjaannya atau tugasnya memang sesuai usia. Tantangannya memang sesuai usia. Justru kenapa dia nggak mau dan dia bilang nggak bisa, karena kemampuannya yang belum nyampe usia. Jadi artinya kemampuan dan tanggung jawab tugas itu beda, nggak bisa memenuhi. That's why dia bilang nggak bisa. Jadi jangan berpatokan kepada teman-temannya yang lain aja bisa, yang dia seusianya dia bisa, kok dia nggak bisa. Ini cuman nggak mau. Kadang-kadang it's not really fair, ya. So check again. Begitu ada resistance atau penolakan dari anak, kita berarti itu tanda-tanda bahwa kita perlu ngecek. Ya, kita perlu ngecek apakah tugas ini sesuai kemampuan dia. Apakah terus kalau misalnya sesuai kemampuan dia, tapi kebetulan dia baterainya lagi habis. Tadi itu. Lagi kapasitas mentalnya lagi nggak ada, pas mau disuruh ngerjain yang itu tugasnya, ya dia bilang nggak bisa lah, dicoba di waktu yang lain ketika baterainya atau kapasitas mentalnya lagi bagus lagi, baterainya sudah pulih kembali gitu ya. Jadi pengaturan jadwalnya dan lain-lain. Nah, tadi coaches kita ketika menemukan anak ketika lagi berlatih, kemudian menemukan anak yang sesudah mencoba tetap nggak bisa, akhirnya mereka mulai mundur, mereka mulai kelihatan kayak nggak mau lagi, ya. Itu tadi Miss Nancy bilang kalau cuma ngomong doang, ayo kamu pasti bisa, kita coba lagi. Memang dia sudah coba kok berkali-kali, nggak bisa, gitu ya. Ada lagi. Tetapi anak itu baru mau mencoba lagi kalau dia lihat bahwa caranya berubah. Jadi ketika kita membantu dia, kita bilang, oh berarti cara yang kemarin coba yang baru, ya. Jadi ketika parents bantuin anaknya, coba cara yang baru dan kasih tahu kita coba ya cara yang baru. Nah ketika anaknya melihat oh ada cara baru, ya udah dia pasti mau mencoba. Itu kayaknya the brave.
Sorry, kayaknya Miss Iren suaranya You keep terputus-putus ya. doing the same thing over and over. Ya, you keep. Sekarang sudah oke? Sekarang sudah oke? Sekarang sudah lebih baik, Miss, ya. Let's try again. Ya, oke. Tadi sampai di mana? Coba cara baru, Miss. Coba cara baru. Kan ada quotes yang mengatakan bahwa we keep doing the same thing. Kita lakukan satu hal dengan cara yang sama terus-menerus, kita akan mendapatkan hasil yang sama, betul? Betul. Nah, kita mencoba satu cara dan hasilnya tidak oke. Tapi kita tetap bilang coba lagi. Kamu pasti bisa kalau kamu mau. Itu nggak ada solusi. Ini yang dimaksud dengan Mr. Irfan dengan action plan. Action plan-nya adalah ciptakan cara baru. Intinya adalah bantu mereka berhasil. Betul. Entah dengan menurunkan goals, entah dengan coba strategi baru. Pokoknya ujungnya adalah bantu mereka experience success. Supaya the brain receive data sukses. Sukses 1, sukses 2, sukses 3. Jadi suksesnya lebih banyak daripada gagalnya. Akhirnya mereka mau coba. Iya. That's how neuroscience work. Gitu. Ya, ini yang tadi dopamin itu ya, jadi mereka dapat dikit dopaminnya gitu, berhasil ternyata gitu kan. Besoknya coba lagi dibantu dikit, berhasil. Lama-kelamaan kita bisa kurangin bantuannya dan mereka akan tetap ketagihan dengan oh iya ternyata kalau dicoba beneran berhasil. Yes. Gitu ya. Iya. So itu yang dimaksud Mr. Irfan dengan action tadi. So, kalau ngomong doang kamu pasti bisa, it doesn't work. Coba lagi, tapi nggak ada cara baru, it doesn't work gitu. Action plan-nya adalah ciptain cara baru. Jadi nggak berhenti dia hanya menyemangati, ayo kamu bisa coba lagi, tapi guide mereka ya dengan cara baru atau tantangannya diturunin. Betul. Tantangannya turunkan, scaffolding kalau di dalam coaching kita sebut scaffolding ya, bikin tangga kecil gitu. Jangan kasih goal yang unrealistic sehingga dia kayaknya rasanya kesusahan. Coba lihat apakah waktunya pas, apakah baterainya lagi habis, apakah kita perlu tawarkan dia di waktu yang berbeda, macam-macam. Jadi coba untuk lihat penyebabnya tuh apa, kemudian try different things. Ya. I think di sini juga kembali lagi pentingnya asesmen tadi ya, Miss, karena banyak hal yang anak-anak kita lakukan tugasnya memang sesuai usianya, tapi kemampuan itu belum tentu sesuai usianya. Yes. Dan asesmen seperti yang tadi kita sebutkan di BrainFit, kita mau mengukur kemampuan otak anak ini apakah sudah sesuai dengan usianya. Kalau memang katakanlah memorinya masih di bawah usianya gitu ya, kapasitas memorinya masih di bawah usianya, dan nggak heran kalau misalnya selama ini pelajaran-pelajaran sekolah banyak yang kelupaan, nggak bisa dihafal dengan lancar oleh anaknya. Iya. So again, untuk orang tua yang penasaran gitu sama kemampuan anaknya, very recommended untuk asesmen dulu dan cari tahu dulu mengenai kemampuannya. Gitu. Oke, so yang pertama adalah don't just say kamu pasti bisa. But do give strategi gitu ya, Miss. Give help-nya gitu ya. Try different things. Coba hal baru, ya. Cara yang baru, goalnya sama tapi caranya dirubah. Gitu. Ya, yes. Thank you, Miss. Nanti mungkin kita recap dulu surveinya ya, Miss. Oh yes, thank you Mr. Irfan. Selalu mengingatkan saya baikkan yang ini. Oke, sudah 75% dan sudah berhenti. Ya 76%. Iya, thank you ya. Baik, oke ya. Thank you Bapak Ibu yang sudah partisipasi. Ya. Oke, so tadi kita ngomongin soal don'ts-nya. Yang pertama adalah hindari hanya kasih semangat tanpa strategi ya, Miss. Ada don'ts apa lagi ya kira-kira Miss Nancy dan Miss Iren? Apalagi yang sebaiknya dihindarin oleh orang tua ya? Yang mungkin supaya anak bisa jadi lebih mau mencoba gitu ya. Betul, supaya lebih optimis ya. Supaya lebih optimis, yang perlu dihindari. How about, saya juga pernah bahas dengan beberapa anak dan orang tua, kayaknya hindari juga terlalu banyak melarang dan kasih awas ya gitu. Kadang-kadang orang tua suka gitu ya. Nanti gitu loh. Kalau gitu ntar jawabannya salah loh, padahal anaknya belum coba gitu kan. Oh iya. Iya. Ya kadang tanpa disadari ya pokoknya gini, mindset
pesimis optimis itu nular kan sebenarnya ya. Apa yang dia dengar setiap hari, apa yang dia lihat setiap hari, itulah yang jadi anak-anak kan grow from the environment. Jadi sometimes parents out of keinginan mereka buat membantu anaknya, mencegah anaknya dari mungkin hal-hal yang jelek atau beresiko gitu ya. Jadi parents-nya juga super hati-hati. Karena super hati-hati, jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Belum menjawab, jawabannya udah belum menjawab aja udah disetopin. Itu salah gitu ya. baru mulai gitu. Baru mulai gitu. Akhirnya anak ini jadi merasa as if jangan coba-coba kalau bisa melakukan kesalahan itu dihindari sebisa mungkin. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa jadi anaknya jadi kelihatan pesimis gitu. Gitu ya. Jadi dia nggak berani nyoba, bahkan nggak berani melakukan kesalahan. Ya, betul. Kalau dengan kata lain sebenarnya terkadang sebagai orang tua kita biarkan anaknya membuat kesalahan asalkan masih dalam batas toleransi lah istilahnya gitu ya. Kasih ruang toleransi supaya mereka buat kesalahan is okay, tapi kita ajak mereka untuk melihat kenapa tadi salahnya, apa yang mereka bisa lakukan lebih baik lagi instead of kebanyakan larangan gitu mungkin ya, Miss. Apalagi perlu diingat kalau misalnya itu sesuatu hal yang baru banget ya dipelajari. Kadang kita lupa ya kalau proses belajar itu pasti making mistakes is part of it. Right. Walaupun ya ada stages-nya ya, ada stages yang dimana harusnya kesalahan itu same mistakes atau careless mistakes sudah makin berkurang. Tapi kalau itu adalah sebuah topik yang baru banget dipelajari gitu, making mistakes itu sangat natural. Ini yang biasanya saya pikir parents kita orang dewasa lupa gitu bahwa ini baru diulang 2 kali gitu topiknya dan kita expect-nya udah kok dia belum ingat sih. Ini masih seperti itu. Apalagi tadi ya kata Missy dan sebutkan ya, kalau kita ngulanginya cara yang sama terus ya hasilnya juga nggak sama terus ya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau baru kita coba sekali 2 kali dan nggak berhasil bukan berarti anaknya nggak akan berhasil gitu ya. Gitu. So don'ts-nya adalah hindari terlalu banyak peringatan mungkin ya, Miss. Terlalu banyak warning gitu ya, terlalu banyak larangan. Terlalu banyak larangan dan peringatan. Iya, and allow instead allow anaknya make mistakes ya dan belajar dari mistakes. Yes, allow them to try dan perbolehkan mereka untuk mencoba bahkan dengan resiko dia membuat kesalahan dan biarkan dia memperbaiki dan mengulangi lagi. Maksudnya mengulangi dan mencoba memperbaiki dari kesalahan tersebut. Bukan menghindar gitu ya dari melakukan kesalahan. Iya, betul banget. Miss. That's how the brain learns. Itu sebenarnya cara bekerjanya otak. Contoh deh, Mr. Irfan dan Miss Nancy. Saya kalau nyetir gitu ya, nyetir itu saya perasaan ingat waktu baru belajar nyetir keliling-keliling di kota Jakarta gitu ya. Itu setelah selesai nyasar, saya jadi lebih menguasai jalanannya gitu. Jadi tahu di situ ada ini, di sini ada itu. Kalau di sana lewat sana belok sini nanti nyampainya ke sini, nanti nyampainya ke sana. Nyasar. Right? Kalau nggak nyasar nggak akan ketemu ya jalannya. Nyasar saya cuma mungkin gini, setelah saya diajarkan misalnya dari Kelapa Gading, saya tinggalnya area Kelapa Gading, terus dari Kelapa Gading mau sampai ke Senayan gitu, udah pokoknya kamu lewat tol aja. Kamu jangan ngapa-ngapain, pokoknya lewat tol, masuknya gerbang ini, turunnya gerbang itu. Selesai, pokoknya kamu nggak usah nyoba-nyoba yang lain. Ini udah paling benar. Ya udah, bisa nggak saya nyampe Senayan? Bisa. Tapi kalau one day tol itu ada macet atau ditutup, coba bayangkan apa yang terjadi sama saya gitu kan. Saya nggak pernah punya pengalaman lewat jalan-jalan yang lain, karena saya nggak pernah nyasar, juga nggak pernah explore apapun. Gitu. Saya juga nggak bisa memprediksi jalanan-jalanan yang lain, saya nggak bisa membaca apa yang ada di situ. Why? Karena I've never been there. Belum pernah membuat kesalahan. Iya, betul banget. So izinkan anak kita membuat kesalahan. Yang penting kita temenin aja, kita bimbing aja gitu ya. Iya, betul.
Yes. Bayangkan kalau sekalinya Miss Iren nyasar itu, habis itu cerita pulang gitu ya. Waktu itu Miss Iren masih kuliah kali ya, SMA ya Miss ya. Terus dibilang, oh kamu nyasar, udah next time ditemenin papa aja, biar kamu nggak nyasar lagi gitu. Kira-kira apa jadi itu nggak membantu juga ya? Ya, jadi takut juga buat latihan mobilnya gitu. Udah nggak usah naik mobil lagi gitu. Ya akhirnya udah dianterin aja, kamu nggak usah nyetir. Iya, betul banget. Biarkan dia nyasar. Of learning ya. Ya. Biarkanlah dia nyasar ya. So let them make mistakes. Selain itu juga ingat juga feedback-nya ya. Pada saat mereka udah make mistakes, ingat kontrol feedback-nya, bahwa mistakes benar-benar nggak apa-apa. Kadang let them make mistakes, habis mereka make mistakes, kita mungkin feedback-nya seolah-olah nggak boleh make mistakes, itu juga nggak membantu ya, malah counterproductive juga. So let them make mistakes, ceritakan pengalaman, mistakes are okay, habis itu dituntun, cari jalan keluarnya, coba gitu. Dari situ Bapak Ibu, kita jadi bantu anak-anak punya pengalaman, dari make mistakes is okay, learn from mistakes, cari cara lain, ini figure out solution. Bayangkan kalau ini sering dia alami, Bapak Ibu, maka terciptalah terbentuk pola di dalam otak ini yang akan membuat seseorang anak bisa jadi lebih optimis karena dia belajar bahwa pada saat ada mistake, something bad happen, stay with it, nanti ada jalan keluarnya kok. Habis itu berhasil seperti itu. Iya. Iya, betul banget Miss ya. So actually percakapan kita udah menjawab beberapa pertanyaan orang tua ya Miss di Q&A ya. Iya, ada beberapa pertanyaan dari Bu Luli Naswa ya, tadi ngomongin soal anaknya yang sepertinya punya kecenderungan untuk negative talk gitu ya, padahal sudah dimotivasi dan mungkin bisa dipraktekkan yang tadi ya Bu Luli, bahwa terkadang motivasinya sih oke gitu ya, nggak ada yang salah dengan motivasi, tapi pastikan juga kita memberikan modal untuk anaknya, entah itu strategi atau bahkan mungkin bisa dicek dulu skillnya kalau memang kemampuan otaknya yang perlu ditingkatkan, dan mungkin itu yang pertama kita berikan sambil terus dimotivasi gitu ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Mariana, Bu Agustin, dan juga Bu Karlina ya, sepertinya ada kaitannya juga dengan entah bisa atau entah mau atau enggak mau atau enggak bisa gitu ya. Jadi pertanyaannya sepertinya masih mengarah ke situ gitu. So it would be good untuk seperti yang kita bahas, coba dicek dulu kemampuannya ya. Jadi nggak cuma motivasi, tapi kita cek kemampuan dan berikan strategi yang tepat gitu ya. Sepertinya sudah berapa terjawab ya. Oke. Iya. Mr. Irfan dan Miss Iren, ini pas saya lihat ada pertanyaan dari Bu Deborah Dirks. Mungkin saya tanyakan ke Miss Iren ya, bisa nggak Miss bagi strategi? Apakah anak yang terlalu overthinking juga bisa terlihat pesimis? Tadi ini kita bahas ya, itu yang terlalu overthinking memang bisa betul terlihat pesimis gitu. Nah, bagaimana caranya untuk manage supaya mereka nggak menjadikan excuses, menjadikan hal ini ya sebagai excuses untuk hambatan menjadi optimistik? Kayaknya Miss Iren punya pengalaman nih. Iya. Yes. Jadi kalau thanks for bringing that up, itu hampir kelupaan untuk dimention juga. Nah, buat yang kebetulan anaknya tipenya memang analytical, si pemikir gitu ya. Jadi overthinking memang. Sebenarnya nggak overthinking loh. Memang ada tipe anak yang memang pemikir, analytical. Jadi dia butuh data, dia butuh pembuktian dulu, baru dia percaya, baru dia merasa aman. Gitu. Nah, itu kan memang tipenya seperti itu dan kita nggak bisa rubah. Ya. Dan memaksakan mereka melakukan sesuatu yang mereka belum paham dan dia belum bisa terima dari cara pemikirannya, itu cuman akan menimbulkan keributan. Apalagi kalau teenagers ya. So first of all, kenali dulu tipe anaknya. Kalau memang dia tipenya seperti itu, berarti ketika dia nggak mau mencoba, itu berarti dia belum ada data atau dia belum ada informasi, dia belum ada pembuktian, dia belum bisa reason, ya, belum bisa masuk ke dalam nalarnya, sehingga parents perlu untuk menanyakan kepada dia apa sih yang membuat dia ragu, ya, jadi ajak bicara, kamu butuh informasi apa atau kamu butuh penjelasan apa yang masih membuat kamu ragu. Aku ragunya tuh begini, aku nggak mau. Miss Iren. Iya, suaranya terputus lagi. Ini internetnya, sorry, switch dulu ya. Atau kita tunggu aja deh. Oke, sekarang udah balik.
Yes, now back. Oke. Silakan, Miss. Yes. Ya, jadi Mundur buat sedikit, itu, Miss. untuk parents yang anaknya seperti itu, jangan disepelekan juga kebutuhan dia. Dia butuh untuk diyakinkan. Tapi diyakinkannya bukan hanya dari parents-nya. Karena biasanya kalau parents-nya bilang, dia tetap nggak yakin. Dia butuh diyakinkan lewat data, fakta, cari informasinya di internet, cari cara penjelasannya, ajak dia ketemu orang atau expert atau siapapun, ketemu dokternya misalnya nih, atau ketemu siapa, untuk supaya dia mendapatkan informasi-informasi yang dia butuhkan sebelum akhirnya optimisme atau keyakinan dia mulai muncul. Ya, memang berarti artinya ditemani lagi proses dari dia nggak mau dan menolak, ditemani proses pencarian data, mengumpulkan informasi sampai dia yakin, gitu ya. Jadi hopefully that helps. Di provide data dan informasi jadinya. Provide data dan informasi, ya. Bukan hanya dari parents-nya ya, karena biasanya kalau parents-nya bilang, udah mama bilang gitu, kamu percaya aja, gitu ya. Nah, kalau analytical dan critical itu dia nggak bisa percaya begitu aja justru, kalau dia belum bisa nalarin, gitu. Ya. Jadi kita bisa bahkan kadang-kadang harus Google ya, Miss. Googlein itu videonya atau penjelasannya gitu ya. Yes. Iya. Ya, Itu akan membantu banget untuk anak-anak analytical ya. Iya. Jadi buat yang punya anak tipenya overthinking atau analytical seperti itu, jangan disepelekan juga ya. Dan yang pasti kayaknya kalau kita bilang kamu overthinking atau udah nggak usah pikirin terlalu banyak, nggak membantu juga kayaknya, karena itu tendensinya mereka ya, memang their brain is wired different untuk berpikir. Kebutuhan dia adalah ini berpikir. Ya, butuh buktinya dulu ya, Miss. Nggak peduli orang mau apa, yang penting mana buktinya gitu ya. Ya. Hope that helps ya. Jadi dituntun, diberikan informasi dan data. Ya. Yes, thank you. Ini ada satu lagi, I think memang perlu di-address dari Ibu Cynthia Harisman. Menghadapi anak yang kayaknya perfeksionis. First of all, kita punya topik perfeksionis ya, di YouTube channel Brainfit Indonesia, di YouTube-nya. Go and subscribe. Di situ ada rekaman-rekaman Brainfit Talks dari episode-episode sebelumnya. Kalau nggak salah, topik yang perfeksionis itu topik pertama kita deh. Pertama banget episode pertama banget. Ya, episode 1 ya. Ini dia. Nah, ini dia ya. So go there, subscribe. Di situ ada topik-topik yang lainnya ya. Tapi mungkin buat Ibu Cynthia, saya bisa, anaknya usia 8 tahun, mempunyai sifatnya perfeksionis. Padahal menurut parents, baik ibu ataupun almarhum papanya suami, itu tidak perfeksionis. Dia takut salah, padahal tidak pernah diberikan punishment atau semacamnya. Anaknya hanya seringkali pakai baju hanya warna hitam karena harus matching head to toe. Jadi agak sulit untuk mengenalkan hal-hal yang baru dan terima. Oke, Bu Cynthia, jika memungkinkan, have assessment anaknya. Kita mau tahu apakah cognitive flexibility, kemampuan dia untuk berpikir secara fleksibel, itu ada bagian skill brain yang seperti itu. Apakah cognitive flexibility-nya cukup sesuai usia? Ya, karena kalau dari baju aja dia nggak mau ganti, nggak mau coba untuk rubah dan lain-lain, probably ada skill-skill di situ, mungkin antara lain adalah cognitive flexibility. Ya, cara-cara dia melakukan satu hal begitu aja dan dia nggak mau rubah, disuruh coba cara lain dia nggak mau, kaku banget, itu mungkin ada kendala di cognitive flexibility, mungkin ya. Jadi kita bisa pastikan dulu lewat assessment. Kalau nggak ada kendala di situ, berarti ada kendala lain, mungkin psikologis. Ya, mungkin ada kendala psikologis. Tapi konsultasi seperti itu nanti kita lakukan setelah baca report atau hasilnya. Ya. Terus kalau anaknya memang bawaannya perfeksionis, karakternya terlepas dari skillnya, ada yang lemah dan enggak, bukan cuman karena dikasih nggak pernah dikasih punishment berarti dia harusnya nggak perfeksionis, enggak. Sama seperti tadi anak-anak yang analytical dan sangat logik, itu dia butuh data dan informasi,
yang perfeksionis ini juga perlu diyakinkan bahwa making mistakes is fine. Melakukan kesalahan itu oke, nggak masalah. Ya, itu sebuah keyakinan yang harus dimunculkan setiap hari. Ya, salah satunya contoh adalah coba ikutkan dengan kegiatan art yang bersifat menggambar, art, seni. Ya, tapi di sini oleh industri kita, pendidikan, kesenian dan menggambar aja dikasih nilai. Mestinya nggak boleh. Ya, jadi ikutkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak akan dinilai. Jadi hanya buat dinikmati prosesnya, tapi tidak akan dinilai. Itu salah satu tips ya buat anak-anak yang perfeksionis gitu. Ya. Tapi di luar itu, untuk tahu lebih pastinya, assessment tentunya pasti akan sangat membantu. Untuk tahu approach-nya juga jadinya ya, Miss Iren ya. 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 Kalau kita tahu kan apa. Thank you, Miss. Ya. So tadi kita udah bahas beberapa pertanyaan dan juga do's and don'ts-nya ya, Miss, apa yang sebaiknya dihindari oleh orang tua dan alternatifnya seperti apa gitu ya. Another thing yang mungkin orang tua termasuk kita juga mungkin tanpa sengaja melakukan adalah ketika anak-anak merasanya pesimis atau udah bilang nggak bisa duluan, kita tanpa entah kita sadari atau tidak membandingkan ya, Miss. Membandingkan yang bilang, oh teman kamu aja bisa kok gitu ya. Atau si ini aja bisa, kakak aja bisa, ini aja bisa, itu aja bisa gitu ya. Ini juga adalah salah satu yang sebaiknya sangat-sangat dihindari ya, Miss. Iya. Karena tanpa sadar itu akan membentuk pola merasa anaknya juga stuck gitu loh jadinya. Ketika dibandingkan, tapi kembali lagi tanpa action, tanpa bantuan yang diberikan supaya dia bisa sukses, hanya dibandingkan titik dan diharapkan dia berusaha sendiri. Sementara dia kalau berusaha tetap nggak bisa gitu ya. Iya, betul. Itu jadi lingkaran yang nggak ada selesainya gitu. Iya. So kembali lagi masing-masing anak punya kelebihan kekurangannya masing-masing gitu ya. Kalau dibandingin justru untuk anak yang tadinya udah pesimis, semakin mereka melihat kelebihan orang dan bisa jadi yang mereka lihat hanya kekurangannya mereka gitu ya. Justru itu membuat mereka semakin pesimis lagi mungkin ya. Gitu. Iya. Karena membandingkan itu seperti taruh cermin gitu ya ke depan dia untuk lihat tuh, semakin dia fokus kepada kekurangannya. Betul. Iya. Oke, so kayaknya banyak banget ya Miss do's and don'ts-nya. Semoga tadi orang tua pada nyatet, hopefully gitu, semoga bisa diterapin. Kalau yang kelewatan nggak apa-apa, nanti bisa nonton lagi rekamannya. Kita akan upload ke YouTube sesi malam hari ini ya, Miss. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Gitu. Oke, sudah hampir jam 9. Kita kalau ngobrol selalu keasikan ya, Miss, dan akhirnya kelewatan waktunya gitu. So I guess mungkin sebaiknya kita sudahin dulu sesinya ya. Miss Nancy dan Miss Iren, karena ya kalau kita ngobrol ntar nggak beres-beres gitu, ada aja terus kepikiran yang mau di-sharing. Untuk orang tua yang quite enjoying the session gitu ya, nanti ikutan aja di Instagramnya BrainFit. Ya, kita punya sesi seperti ini setiap seminggu sekali, actually pasti ada sesi sharingnya gitu. Mungkin Miss Nancy bisa share ya, Miss, minggu berikutnya itu topiknya ada apa? Ya, oke, ini dia. Untuk hari Selasa depan, jadi kita acara BrainFit Talks dengan Tea for Moms itu alternate ya, every other week. Minggu depan itu ada Tea for Moms, dibawakan oleh Miss Iren, dengan topik membantu anak yang moody dan mogok belajar. Ini juga sering kita dengar ya, Mr. Ivan dan Miss Iren, dari parents bilang dia moody, tergantung mood Miss gitu ya. Dia kalau dia moodnya lagi bagus mau belajar gitu, tapi kalau lagi nggak bagus, ya begitu deh gitu. Nah, apakah kita ngikutin aja moodnya, ataukah ada hal-hal yang parents bisa lakukan untuk supaya moody-nya ini berkurang gitu kan, lebih stabil. Itu dia Selasa depan, dan Selasa depannya lagi yaitu udah memasuki bulan November, 2 November, cara berkomunikasi, BrainFit Talk lagi ya, kita ngobrol lagi cara berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, ini part 2 ya, jadi kita lanjutkan. Kita udah ada part 1-nya waktu itu. Kalau bisa Bapak Ibu mampir ke YouTube channel kita untuk dengerin dulu yang part 1-nya ya, supaya biar bisa nyambung nih part 2-nya.
Seperti itu. Ini dia BrainFit Indonesia, YouTube channelnya kita. Di situ ada pas episodes dengan topik-topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, itu dia jadinya our upcoming topics. Thank you. Ya, thank you banget, Miss. Oke, so ya mungkin kita sudahin dulu sesinya ya, Miss Messi dan Miss Iren. Mungkin sebelum kita sudahi bisa kita sharing lagi ya, Miss, highlight-nya apa sih sebenarnya rekomendasi yang bisa kita atau tips atau strategi yang bisa kita bagikan ke orang tua untuk bantu mengubah anak-anak yang masih pesimis menjadi lebih optimis ya. Mungkin dari Miss Messi dulu kali ya, Miss. Do you have a highlight of the night, Miss, yang bisa di-share ke orang tua? Mungkin saya dari apa semua yang kita bagikan itu coba pilih salah satu strateginya parents terus dicoba. Saya mau share mungkin hal baru kali ya, dari tadi belum disampaikan. Saya teringat banget dengan pembicaraan saya dengan salah satu parents BrainFit minggu lalu barusan gitu. Kalau saya boleh share terkait dengan ini tadi making mistakes gitu. Ibunya sharing kebetulan memang mengenai salah satu games di brain trainingnya kita udah makin sulit gamesnya. Jadi ibunya sharing nih pengalamannya, katanya beliau mencoba untuk ngajarin caranya untuk bisa menjawab dengan benar di level tertentu ini, di level dan games ini gitu. Udah coba cara ini, cara coaching gitu ya, coba cara ini, strategi ini, itu nggak berhasil. Anaknya bingung karena ya seperti itu. Terus ibunya share bahwa karena bingung banget udah nggak tahu gimana, akhirnya ibunya coba gini, coba aja, kamu cobain aja sendiri, figure out gimana caranya gitu kan. Akhirnya long story short, anaknya sekarang berhasil dan pede banget, dan itu grafiknya terlihat naik, dan anaknya jadi terlihat mau mencoba, dan bukan hanya di game itu aja, juga di area-area lain. Jadi saya mau berikan kredit ke ibunya, saya bilang, wah itu pasti bagi saya terlihatnya keberanian ya. Karena apa sih yang membuat ibu memutuskan untuk you know what, udah, karena sih udah coba cara saya ngajarin cara gini gimana itu masih salah, saya mau coba lagi mau intervensi, tapi tiba di satu titik ibunya pasti kan let go ya, ada proses let go, biarin aja dia salah gitu kan, salah juga nggak apa-apa, explore nggak masalah juga, itu perlu keberanian gitu. Dan karena ibunya udah let go, terserah mau salah mau enggak, ini kan brain training gitu kan, maksudnya challenge-nya karena levelnya juga udah tinggi, ternyata hasilnya seperti itu gitu. Jadi ibunya juga belajar bahwa sometimes kita perlu berani untuk biarkan anak making mistakes, tapi dipandu, oh ya kayak gitu, belum, coba lagi cara yang lain, benar-benar nggak ada ekspektasi, bisa dibilang ya, nggak ada ekspektasi untuk kamu harus benar. Akhirnya itu tersirat, anaknya merasakan bahwa oh ya beneran nih, nggak apa-apa nih aku kalau salah. Akhirnya malah dari situ ada sesuatu yang dia pelajari. Itu sih, jadi highlight-nya berani membiarkan anak make mistakes dulu ya. Ya. And be okay with that gitu, nggak apa-apa. Ya. Itu dari saya sih, Mr. Irfan. Kalau Miss Iren gimana, Miss? Begitu banyak tadi poin yang kita bicarakan ya. Maybe I'll focus on cara komunikasi. Kita kan ngomong pesimis, optimis gitu ya. Baru tadi deh ketemu dengan seorang teman yang anaknya sudah beranjak dewasa, sekarang 13 tahun. Saya cerita nih, Miss Nancy tadi cerita, saya juga punya cerita. Dia bilang anak saya sekarang berubah. Terakhir terjadi drama di dalam rumah gitu ya, which is baru kemarin. Anaknya bilang, aku nih anaknya nggak bisa apa-apa, nggak bakal bisa sejago mami dan nggak bakal bisa sama seperti mami. Mami udah lupain aja, aku nggak bakal bisa sama seperti mami. Nggak usah ngarepin aku nih nggak ada apa-apanya, aku semuanya nggak bisa. Wow, oke. Jadi itu diucapkan sambil terseduh-seduh, kata mamanya, sampai jam 2 pagi gitu kan. Oke, so that sounds like pessimist, right? Tapi saya bilang, oh itu mungkin diucapkan karena satu itu lagi drama aja. Lagi terjadi drama dan dia lagi kesel karena kayaknya mamanya mau ngambil gadgetnya deh. Karena dia jam 1 belum tidur. Terjadilah drama itu. Tapi dia kait-kaitkan dengan ya rasa dia gitu ya. So saya kasih advice aja bahwa ini bisa terjadi sebenarnya karena pola komunikasi parents, cara mamanya selalu kalau ngomelin anaknya itu talk down. Ya, kamu tuh jangan goblok, kamu jangan ini, jangan itu. Ini udah minta izin orangnya ya.
untuk sharing. Karena aku tuh cuma mau kasih tahu dia, jadi orang tuh jangan bodoh gitu loh, gitu ya. Aku bilang kata goblok, kata bodoh itu tidak boleh diucapkan, karena that hurts self-esteem. Dan how do you expect, bagaimana kita expect anak-anak kita itu bisa, apalagi anaknya laki, aku bilang sudah 13 tahun, mungkin dia sudah mau berubah jadi laki man gitu kan. And a man, diomong-omongin goblok dan bodoh, gitu kan bakalan nggak percaya diri gitu. So, in the way you talk and communicate, kalau kita mau build anak yang optimis, be very careful dengan pilihan kata kita. Karena that hurts self-esteem, bagaimana caranya pada saat-saat kita lagi lempeng, dia lagi bagus gitu, ketika kita semangati, itu juga nggak ada gunanya jika di sela-selanya ketika kita lagi stres dan dia lagi nggak oke, kita memasukkan kata-kata yang tidak perlu gitu. Right? So kata-kata yang tidak perlu should never happen, mestinya tidak boleh pernah terjadi. Ganti dengan words of encouragement tadi dan lain-lain. Dan over the time kita bisa merubah mindset untuk anak-anak jadi lebih optimis, yang realistis. Yeah, that's from me. Ya, wow, thank you, Miss. Thank you ya, Miss Esi dan Miss Iren. Kalau dari saya, I think, gimana? Kalau dari saya, I think I really like yang tadi kita bahas semua poinnya itu sebenarnya penting banget ya untuk kita selalu ingat gitu ya. Tapi I think what I really like adalah yang tadi Miss Iren share juga sebelumnya mengenai kalau misalnya anaknya terlalu pesimis banget, ajak mereka untuk lihat datanya gitu ya. Kita buktikan, kita bantu untuk buktikan ke mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa gitu dengan informasi gitu. Dan I think itu juga ada kaitannya dengan yang baru saja Miss Iren share, bahwa kalau kita mau ngomong sama anak-anak itu jangan tempatkan mereka sebagai orang yang di bawah. Kita bukan lagi ngasih tahu, lu tuh harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini dan sebagainya gitu ya. Tapi kita ajak mereka untuk berpikir, oke, oh menurut kamu belum bisa, kenapa nggak bisa? Gitu, dan kita bantu mereka untuk melihat bahwa oh sebenarnya mereka itu bisa kalau ngapain dulu gitu, kalau apa yang mereka bisa lakukan, jadi masuk strateginya juga gitu. So I think it's a combination of everything, tapi I really like how tadi Miss Iren mention bahwa jangan talk down sama anaknya. Gitu. We don't force them, pasti bisa, itu kan kita yang merasa bisa. Kita melihat dari perspektif anaknya dulu gitu ya. Iya. Yes, so hopefully apa yang kita bagikan malam ini cukup bantu ya untuk para parents di rumah gitu, yang membantu anak-anaknya selama ini mungkin lebih ke arah pesimis, bisa diarahkan supaya lebih optimis lagi gitu. Silakan dicobain. Ingat untuk jangan kasih semangat palsu ya, kasih strateginya juga gitu. Hindari terlalu melarang dan banyak kasih peringatan sebelum anaknya mencoba gitu ya. Dan kemudian yang tadi terakhir kita bahas adalah paling dihindari itu membanding-bandingkan dan talk down sama anaknya. Untuk orang tua yang enjoy sesi ini, silahkan follow Instagramnya Brainfeed Indonesia ya, @brainfeedindonesia. Kita melakukan sesi ini setiap minggu. Ada yang sesi sharing oleh Miss Iren, ada yang Brainfeed Talk juga, seperti talk show seperti malam hari ini ya. Dan jangan lupa juga join kita di info session untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh lagi mengenai brain training dan or at least assessment-nya gitu, untuk lebih melihat apakah anaknya selama ini memang nggak bisa atau nggak mau gitu ya. And I think that will be all dari kita ya, Miss Iren dan Miss Nancy. Sampai ketemu lagi Ibu dan Bapak. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Beristirahat. Bye-bye. Stay safe, stay healthy. Thank you, Mr. Irfan, Miss Iren.